Oke, selamat malam atau ya, selamat menyaksikan ini video presentasi kami dari kelompok I. Perkenalkan ada saya Petra Ezra Adrian Sartijam dengan NIM 1030 123000371 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hilmi Musyafa dengan NIM 1030 123000283. Perkenalkan, nama saya Devon Febrian Susilo dengan NIM 1030 1230027. Oke, kalau kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, kelompok kami mendapatkan topik itu untuk membahas spesifik terkait penggunaan AI, kecerdasan buatan pada bidang transportasi. Jadi ya, kita menyusun judulnya adalah analisis potensi dan resiko implementasi kecerdasan artifisial di sektor transportasi atau kuliah etika dalam kecerdasan artifisial. Ya, ini nama anggota kelompoknya. Kemudian, masuk yang pertama, ada latar belakangnya. Ya, perkembangan teknologi kecerdasan artifisial kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor termasuk transportasi. AI mampu mengotomisasi proses, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan solusi yang inovatif terhadap permasalahan klasik seperti kemacetan, kecelakaan, serta keterlambatan transportasi. Serta dalam sektor transportasi, AI juga digunakan untuk mengembangkan kendaraan otonom, sistem manajemen lalu lintas, serta pemeliharaan prediktif untuk infrastrukturnya. Selain itu, AI juga berperan penting dalam pengelolaan data real-time untuk prediksi kondisi lalu lintas dan optimisasi rute perjalanan, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna dari transportasi. Kemudian, rumusan masalah yang kami susun berdasarkan latar belakang sebelumnya adalah apa saja bentuk implementasi AI yang telah diterapkan di sektor transportasi. Lalu, apa potensi dan manfaat dari penerapan AI di sektor transportasi? Kemudian ada resiko dan tantangan apa yang timbul dari implementasi AI tersebut. Lalu, yang terakhir ada bagaimana pendekatan etis dan kebijakan dapat mendukung penerapan AI secara bertanggung jawab. Ya, kemudian ada tujuannya, yaitu yang pertama mengidentifikasi implementasi AI di transportasi, kemudian yang kedua ada menganalisis manfaat dan efisiensi AI, yang ketiga resiko dan tantangan etis, kemudian yang keempat memberikan rekomendasi pengembangan AI yang berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke pengertian apa sih AI itu atau kecerdasan buatan. Merupakan bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan manusia. Sebagai contoh, bisa belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Ya, menurut Russell and Norvig tahun 2021. AI mencakup berbagai teknologi seperti machine learning, deep learning, natural language processing, dan computer vision yang mungkin. Kemudian ada konsep etika dalam teknologi dan AI. Ya, implementasi artificial intelligence membawa tantangan etika yang kompleks, seperti bias algoritma, transportasi keputusan mesin, privasi data, dan tanggung jawab hukum, menurut Faridi dan Coles tahun 2019. Kemudian, dalam konteks transportasi, AI mencakup isu keselamatan pengguna, perlindungan data pribadi, serta keadilan akses teknologi. Prinsip-prinsip etika seperti fairness, akuntability, dan transparansi menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab, menurut Jovena tahun 2019. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi AI di transportasi. Yang pertama ada kendaraan otonom seperti Tesla atau Waymo. Lalu berikutnya ada sistem lalu lintas pintar ATCS Jakarta. Lalu berikutnya ada prediksi jadwal, Gojek, KRL, Garuda, pemeliharaan infrastruktur seperti MRT, pelabuhan Priok. Lalu terakhir AI dalam pelayanan publik atau chatbot, threat detection atau NLP,
Berikut potensi positif AI. Ada efisiensi biaya dan operasional, peningkatan keselamatan, pengurangan kemacetan dan polusi, mobilitas inklusif atau aksesibilitas. Terakhir ada transformasi ekonomi digital transportasi. Selanjutnya itu ada resiko dan tantangannya. 1. Kegagalan sistem dan kesalahan algoritma. 2. Masalah etika dan privasi data. 3. Pengangguran akibat otomatisasi. 4. Ketimpangan akses teknologi. 5. Ketergantungan berlebihan pada AI. Lalu terakhir, ancaman keamanan cyber. Lalu ada studi kasus yang bisa diambil dari nasional itu MRT Jakarta, AI untuk memprediksi penumpang, pemeliharaan, dan integrasi layanan. Lalu untuk internasional ada Waymo, mobil otonomi di Amerika Serikat. Tantangannya cuaca ekstrim dan lampu lalu lintas kompleks. Terakhir ada Tesla Autopilot, peningkatannya keselamatan tapi masih memicu insiden. Berikutnya, Ya. Sudah terlihat. oke. Selanjutnya ini saya menjelaskan analisis SWOT. 1 yaitu strength kekuatan yang berisi tentang efisiensi tinggi, optimasi rute jadwal, dan pengelolaan lalu lintas. Lalu ada juga keselamatan meningkat, yaitu mengurangi kecelakaan akibat human error. Lalu yang ketiga, pemeliharaan prediktif, deteksi dini, kerusakan infrastruktur dan kendaraan. Lalu ada poin kedua yaitu weakness, ketergantungan pada teknologi. Contohnya seperti resiko besar jika sistem gagal. Berikutnya, kualitas data terbatas. Contohnya seperti AI butuh data besar dan akurat. Lalu yang ketiga, kesalahan algoritma. Contohnya seperti bisa memicu keputusan keliru atau kecelakaan. Lalu berikutnya ada opportunities, smart city dan transportasi cerdas. Contohnya seperti integrasi layanan antar moda. Berikutnya ada inovasi layanan publik. Contohnya seperti personalisasi dan peningkatan pengalaman pengguna. Lalu yang ketiga ada transformasi ekonomi. Contohnya seperti lapangan kerja baru di bidang teknologi dan data. Lalu terakhir ada threats atau ancaman. Keamanan cyber, contohnya seperti rentan diretas atau disabotase. Lalu berikutnya ada privacy dan etika, contohnya seperti risiko penyalahgunaan data pengguna. Lalu ketiga ada kesenjangan akses, contohnya seperti daerah terpencil sulit menjangkau teknologi AI. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu terkait rekomendasi yang ada dari penelitian ini. Yang dimana yang pertama ada regulasi dan etika AI yang jelas terkait prinsip FAT atau fairness, accountability, dan transparency. Yang kedua, investasi infrastruktur digital dan data yang berkualitas. 3, literasi dan edukasi publik tentang AI. Yang keempat, program pelatihan ulang tenaga kerja. 5, protokol keamanan cyber berlapis. Hal ini perlu dilakukan oleh beberapa pihak dan perlu dilakukan oleh mungkin studi kasusnya beberapa negara karena memang ini AI ini sangat baru dan memang perlu banyak dikembangkan. Oke, next. Yang selanjutnya kita di sini kita juga memberikan saran penelitian terkait masa depan yaitu studi etika dan dampak sosial AI yang dimana terkait diskriminasi, bias algoritma, serta dampak AI terhadap masyarakat dan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengembangan AI adaptif lokal, menciptakan AI mampu yang menyesuaikan dengan kondisi geografis, budaya, dan infrastruktur Indonesia. Hal ini penting juga karena memang status studi kasus di Indonesia AI itu banyak tantangannya karena geografis dan infrastruktur Indonesia dalam transportasi. Yang ketiga yaitu evaluasi dampak jangka panjang, yang dimana efek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari AI yang harus dibahas karena AI ini secara berkelanjutan akan berjalan terus. Yang terakhir yaitu kolaborasi multi-stakeholder, yang dimana perlu adanya kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk menciptakan ekosistem AI yang sehat, terutama pada transportasi. Next.
Oke, di kesimpulan ini, pada penelitian ini yaitu implementasi di sektor transportasi pada AI ya mempunyai potensi yang besar, yang dimana bisa bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan melalui teknologi seperti kendaraan otonom, manajemen lalu lintas pintar, dan pemeliharaan prediktif. Contohnya pada studi kasus MRT Jakarta, atau Waymo ataupun Tesla yang mungkin sebelumnya sudah disebutkan, yang dimana membuktikan efektivitas AI dalam mengurangi kecelakaan dan meningkatkan respon sistem. Tapi tantangan seperti kegagalan sistem, privasi data, pengangguran, serta ketimpangan akses teknologi juga perlu diantisipasi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada regulasi yang jelas, tata kelola yang baik, dan penerapan etika agar pengembangan AI tetap berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oke, mungkin itu aja dari presentasi pada kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup dari kami dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.